Ini PJ loh. Kalau sepakat DPR campakkan, tercampak ini PJ ini. Nggak percaya coba tes. Kirim ke Mendagri untuk mengevaluasi wali kota ini. Tekan ketua DPRK. Berani nggak? Ini jangan-jangan bermain pada legislasi eksekutif berkolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-74 tahun ketiga edisi Kamis 4 Mei 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PTM, kali ini kita akan membahas isu yang sedang hangat di tengah masyarakat kita, yaitu tentang penyidik Polda Aceh menemukan dugaan kasus korupsi di lingkungan Pemko Kota Banda Aceh, yaitu terkait tentang dugaan korupsi pemeliharaan rutin jalan dan dana perubahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kota Banda Aceh, dan juga kasus korupsi pada Humas Bagian Kesekretariatan Daerah Kota Banda Aceh yang bersumber dari APBK Perubahan tahun 2022. Kali ini kita akan angkat tema tentang kasakusuk penggunaan APBK Banda Aceh 2023 diduga korupsi berjamaah, bersama narasumber kita Dr. Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bang? Alhamdulillah, ini pasca lebaran bukan mendengar kabar baik tentang Banda Aceh, kenapa malah kabar-kabar yang nggak buruk begini? Artinya tiada maaf. Iya, kita menyesali. Ini kan bulan Syawal nih Bang Iya. Nasrul. Artinya tiada maaf untuk untuk hal-hal yang pejabat pidana yang kita tidak maaf ya. Oke. Nah, maaf itu kan antara person ke person. Oke. Bukan pada kebijakannya. Bukan pada kebijakan. Artinya kebijakannya salah tetap tidak Tetap dimaafkan salah. ya. Iya, jangan dimaafkan. Di pengadilan maaf. Di pengadilan. Baik Bang Nasrul, tema kita sangat menarik nih Bang Nasrul, karena ini isu juga yang sedang digiring ya di media tentang kasakusuk penggunaan APBK Banda Aceh 2023 diduga dikorupsi berjamaah. Tapi sebelum ke tema ini Bang Nasrul, saya ingin Anda mengkritik dulu nih, hampir setahun ini PJ Wali Kota menjabat, seperti apa gambarnya? Karena sudah lama ini diam untuk mengkritik Walkot. Kalau sebelumnya sudah habis-habisan, apakah sekarang habis-habisan juga Anda kritik nih? Ya, artinya kan saya relatif mungkin sekitar 4 atau 5 bulan ya, 4 bulan lah mendiamkan Kota Banda Aceh berjalan seperti apanya. Saya pikir masukan-masukan kita yang awal ketika menjabat itu bisa menjadi guidance ya bagi Pemko untuk bisa bekerja lebih baik. Minimal sama lah sama pemerintah yang lama, Pemko yang lama. Tapi apa yang terjadi, misalkan beberapa kita temukan sudah sangat mengecewakan ya. Memang dugaan kita misalkan minim kemampuan, wali kotanya benar adanya. Ya, tidak kita temukan satu hal yang sangat misalkan menjadi pembeda dari wali kota yang lama ke wali kota yang baru. Padahal mandat PJ itu kan sebenarnya nggak perlu buat bagus-bagus. Administratifnya dibenerin, manajemen pemerintahannya dibenerin, kemudian utang-utang itu diselesain udah. Itu prestasi luar biasa. Nggak perlu mimpi misalkan untuk memfestivalisasi satu event. Misal kemarin kan aneh nih. Kita dapat piagam Adipura, itu dia festivalisasi seolah yang luar biasa. Kawan, ingat Adipura di Kota Banda Aceh ini udah yang kesekian kali, bukan raihan si wali kota ini. Berarti prestasi kemarin bukan prestasi PJ Wali Kota? Bukan, itu kan prestasi Pak Amin, kemudian diterima masa wali kota yang baru. Terus perlu diingat, Adipura ini bukan Adipura yang pertama. Jadi nggak perlu festivalisasi, dikerahkan anak sekolah, udik ya. Menurut Anda ini berlebihan seperti itu? Lebay lah. Lebay itu lebih baik loh Bang. Iya, jangan di festivalnya sesuatu yang biasa-biasa saja sebenarnya. Tidak ada yang luar biasa dari Adipura, karena adalah yang sudah kesekian kalinya ya. Artinya tidak perlu nggak perlu, cuman ya perlu
ditingkatkan lagi gitu. Kita belum melihat lagi lebih jauh tentang Adipura ini, tapi sudahlah gitu ya. Artinya udah berhasil diraih, meski masa Pak Amin pernah nggak diraih di periode pertama kan. Oke, masa Pak Amin tidak diraih. Pernah nggak diraih, Pernah tapi nggak setelah diraih. itu kan diraih terus oleh Pak Amin sampai yang sekarang gitu. Oke, berarti yang sekarang itu bukan prestasi beliau. Bukan lah, itu kan Pak Amin yang ngerjain setahun sebelumnya, kemudian dia tinggal dapat tropinya aja. Tapi hebohnya seolah-olah Nah beliau. itu dia seolah-olah PJ wali kota nih wah memfestivalisasi luar biasa. Itu bukan kata host ya, kata Ya Bang saya ya bilang memang saya ngelihatnya kan diumumkan di radio seolah-olah udah hebat banget. Tapi kan kita lihat tugas PJ ini kan melanjutkan estafet kepemimpinan Pak Amin. Iya. Kalau misalnya kita lihat yang definitif. Ini Bagaimana Pak- misalnya Anda melihat apakah misalnya Pak PJ hari ini sudah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik atau tanggung jawabnya atau seperti apa? Atau masih setengah hati gitu loh? Dia nggak tahu apa yang harus dikerjakannya PJ ini, itu sih persoalan tuh. Karena dia nggak pernah bersih niatnya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang diambil oleh Pemko Banda Aceh. Misalkan begini ya, datang dengan sholat subuh. Sekarang jadwal sholat subuh wali kota di mana? Saya mau ikut dia besok. Kalau dulu dia kontestasi itu, hari ini di sini. Sekarang di mana jadwal sholat subuhnya? Itu salah subuh aja misalkan. Oke, tentang defisit misalkan. Berapa sudah diselesaikan oleh PJ wali kota ini? Nambah kan? Bukan malah berkurang defisitnya. Baiknya PJ wali kota ini belajar pada wali kota PJ-PJ bupati lain yang mampu dengan cerdas mengurangi defisit yang diakibatkan oleh pemerintahan sebelumnya. Ini saya kasih contoh nih, supaya diingat lah. Telepon aja mungkin Pak PJ mungkin kenal tuh. PJ Aceh Tenggara, PJ Singkil, Pak Martunis atau Pak Sakir. Telepon dia, tanya strateginya. Jangan merasa pintar sendiri. Mereka bisa kok mengurangi defisit luar biasa. Aceh Tenggara itu dari 100-an bisa jadi 40-an, itu pun harusnya tinggal 8 miliar tuh. Singkil juga begitu. Jadi PJ Wali Kota Banda Aceh jangan merasa dia hebat sendiri, buktinya dia nggak kerja nihil kok. Dia sejak awal meragukan memang kapabilitas dan kapasitas PJ Wali Kota ini, sejak awal. Tapi Bang Nasrul sempat beberapa bulan lalu sempat beredar di media nih ya, kalau Pemkot Banda Aceh sudah melunasi loh hutang wali kota sebelumnya. Mana buktinya mana? Sekarang kan defisit, coba bukalah PBK mereka tahun 2023 ini. Kemarin saya dapat isu info misalkan, itu hampir 126 miliar. Malah, tahu nggak kemana? Karena DAU digunakan untuk proyek kembali. Dan cilakanya nih misalkan, saya informasi dari Gerak misalkan mengekspos di media. Kemudian kita coba hubungi. Memang diduga pada proyek-proyek yang entertain, advertisement. Kan di situ, puluhan miliar. Kemudian dikelola oleh beberapa orang DPR misalkan. Kita nggak usah tunjuk hidungnya lah, tapi nanti merasa lah mungkin. Artinya bayar hutang itu tidak ada sama sekali. Iya, jadi begini. Karena memang juga kita kalau dari sisi jumlah, misalnya begini ya, mulai udah dikurangi. Tetapi karena ada bantuan dari pemerintah Aceh sekitar 85 miliar yang semula diasumsikan oleh Pak Amin untuk nutupi sebenarnya, tapi Pak Amin sudah berakhir, itu belum dibayar pemerintah Aceh. Kemudian masuk itu 85, harusnya sudah selesai semua. Tapi ini enggak. Ini tambah lagi. Kenapa? Diadakanlah proyek-proyek. Jadi saya malah ini mohon maaf nih Pak Wali. Banyak yang menduga Pak Wali pingin maju jadi wali kota di Banda Aceh. Udahlah, kubur aja tuh mimpi apa tuh. buktinya nih, Ya Bang itulah. Nasrul? Kan ini Makanya saya bilang dugaan itu sudahlah, nggak usah dibuat yang macem-macem lah. dugaan itu apakah karena banyak terpajang nih foto? Oh iya, salah apa satunya. nih? Untuk apa foto-foto Pak Wali itu berderar? Apa Pak Wali nggak malu? Lihat gubernur aja nggak pernah fotonya dicantumin di setiap pengumuman. Harusnya kan belajarlah sama atasan gitu ya. Dan memang kita sudah meminta pada gubernur untuk mengevaluasi beberapa PJ yang ada di Aceh ini. Jangan sengkarut ini dipelihara lah. Iya kan? Jadi kasihan nih masyarakat kota Banda Aceh kalau begini. Jadi pendekatan-pendekatan kota ini misalkan memberikan pelayanan kepala kecil-kecil itu benar. Nah, kecil-kecil ini happy nih. Ya, jadi happy. Tapi misalkan TPP pegawai nggak dibayar kan, berapa bulan udah tertunda. Yang kerja melayani perintah-perintah wali kota itu adalah pegawainya. Tapi kewajiban wali kota menyediakan anggaran TPP bagi pegawainya itu dinafikan. Seperti apa sih jadinya? Tega nggak kita menyuruh-nyuruh orang, tapi hak orang nggak kita bayar?
Itu kenapa nih Bang Nasrul? Apakah memang tidak ada anggaran di tubuh Pemkot Wali Kota untuk membayar Ya, tunjangan ini kan tersebut, atau kalau seperti bahasa apa? saya kan sekda sama wali kota yang Cina sawah gedung nih. Jadi harusnya sekda keras juga sebagai ketua TAPD, keras tuh sama PJ. Jangan takut, PJ ini kan dia masanya sebentar. Harusnya sekda bilang sebagai ketua TAPD, nggak bisa Pak dibikin proyek. DAU ini selesaikan untuk pembayaran utang dulu. Utang-utang lama selesaikan, ya selesai kok. Aceh Tenggara membuktikan, Singkil membuktikan, beberapa kabupaten lain membuktikan bisa diselesaikan. Kenapa Pemko larut? Artinya sekda sama wali kotanya sama-sama nih. Bahasa kita tuh kan Cina sawo gedung nih. Maka nggak selesai-selesai itu defisitnya. Malu kita lah. Malu apalagi nih utusan Depdagri loh. Ingat tuh PJ-PJ Singkil, Aceh Tenggara yang lain itu eselon 2 di pemerintah Aceh. Artinya kapasitasnya jauh lebih bagus. Kan memalukan Mendagri ya begini-begini nih. Utusan Mendagri, salah satu direktur di Mendagri, tapi nggak punya visi dan misi untuk menyelesaikan soal-soal yang selama ini ada. Oke, mungkin ini menjadi tugas wali kota juga, karena isu sudah muncul di media bahwa PJ Wali Kota Banda Aceh sempat untuk melunasi hutang wali kota sebelumnya, tapi itu juga tidak ada transparansi ya dari Oh iya. wali kota. Coba buka misal anggaran perubahan kemarin kita lihat. Berani nggak? Publish saja. Kenapa sih sulit banget ini bagi Pemkot ataupun dari semua sektor pemerintahan nih Bang Nasrul untuk transparansi soal keanggaran? Apakah memang ada yang hal ditutupi atau Iya. memang ada yang hilang seperti itu? Ya, sebenarnya keikhlasan menjadi pemimpin ya. Apa sih sulitnya kita mempublish anggaran kita? Misalkan ya Pemko misalkan mempublish APBK 2002 nih sekian nih. Perubahannya nih sekian, berapa defisit lagi kita akan selesaikan di sini. Kemudian wali kota ngomong, "Iya defisit kita ada 100-an, tapi di awal ini perubahan ini akan saya potong tuh 60 miliar sehingga tinggal dikit lagi. TPP bulan 4 saya akan bayar, lunaskan." Kan gitu nih. Tunjangan kecil yang kemarin udah lunas misalkan. Nah, jadi kan keren tuh. Itu keren. Ini kan enggak bermain di ruang gelap nih, ruang abu-abu nih. Nggak berani nggak publish. Ya temuan teman-teman aktivis anti korupsi begitu. Jelas nyatanya saya sebenarnya ada upaya-upaya untuk ya melakukan proyek. Dan proyeknya tuh tahu nggak? Besar sekali hanya untuk bikin foto-foto wali kota atau foto-foto DPR. Gila nggak? Advertisement. Ini menurut saya memalukan. DPR juga coba lah kapasitas DPR kita ya. Harusnya DPR komentar dong tentang ini. Anda itu kan wakil rakyat Banda Aceh. Saya nggak temukan satu pun anggota DPR yang berani ngomong. Tidak berani atau sudah mengambil jatah nih Bang Nasrul? Itu kan Ya berarti hal yang tidak berani berbeda. karena jatah. Kalau itu bahasanya. Tapi harus tidak berani, tidak punya kapasitas. Saya nggak yakin juga tidak punya kapasitas. Yang ia tidak berani. Apa sih? Ini PJ loh. Kalau sepakat DPR campakkan, tercampak ini PJ ini. Nggak percaya coba tes. Kirim ke Mendagri untuk mengevaluasi wali kota ini. Tekan ketua DPR. DPRK berani nggak? Ini jangan-jangan bermain pada legislasi eksekutif, berkolaborasi. Diam-diaman, saling ngambil keuntungannya. ini masing-masing. Nah, itu kan jadi soal. Tapi itu juga menjadi tema kita nih Bang Nasrul. Kasakusuk penggunaan APBK Banda Aceh 2023 diduga dikorupsi berjamaah. Ini Nah, isunya itu seperti apa? memalukan. Nah, ini menarik nih Bang Nasrul karena saling berkaitan ya, mulai dari pemelihara rutin jalan dan dana perubahan pada Dinas Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat itu seperti apa sebenarnya kalau diduga kasus korupsinya itu anggaran APBK sebelumnya atau masa Ini kan PPI? 2023 nih, 2023 berarti mau ke perubahan sebagainya atau perubahan yang lalu karena kan bulan 6 dia masuk nih. Iya. Bulan 6 melakukan perubahan daripada PUPR. Itu anggaran 2022. Nah, anggaran perubahannya yang jadi soal. Nah, kenapa misalkan dianggarkan perubahan? Harusnya kalau memang mau benar ya, di perubahan yang kemarin kan waktu awal-awal kita podcast kan saya sampaikan, ada kok momentum bagaimana defisit itu bisa diselesaikan signifikan melalui perubahan. Tapi ternyata perubahan malah bermain proyek lagi. Coba lihat ini temuan polisi. Ini sebenarnya ya kalau sempatlah wali kota ini ya, wali kota 2 tahun ini masuk penjara dia model begini nih. Masuk penjara model begini nih. 6 bulan aja dia udah mulai main tuh, Pak. Temuan-temuan teman-teman aktivis. Tapi malah sebelumnya wali kota sebelumnya belum ada diduga ya. Nah itu makanya Pak Amin tuh 5 tahun malah aman-aman aja, nggak ada juga orang ribut-ribut.
Meskipun saya mengkoreksi Pak Amin, tidak dapat kebijakannya. Misalkan di mana konsentrasi pembangunan yang harus didorong, tapi Pak Amin melupakan itu. Nah, saya berbeda dengan Pak Amin di situ. Tapi dalam konteks ini PJ Wali Kota nih baru berapa bulan coba lihat udah kasusnya naik. Mungkin Bang Nasrul, karena kan Anda juga sempat beberapa podcast sebelumnya menyebutkan ada beberapa proyek misalnya Anda kritisi soal masa jabatan Pak Amin terkait misalnya pembangunan atau infrastruktur yang berpotensi korupsi. Tapi juga tidak diselidiki. Iya, potensi artinya kemudian kan berpotensi bisa ya bisa tidak, tapi kan tindak lanjut ada di aparat penegak hukum. Kita lihat penanganan penegak hukum. Nah, berarti Artinya bisa jadi belum cukup bukti mungkin, maka belum tentu juga mungkin. iya, tapi kan tidak terekspos misalnya sekarang, tidak seperti sekarang misalnya baru berapa bulan sudah diteken oleh Diskrimsus surat-surat untuk mulai penyidikan. Gitu loh. Artinya ini kasus dugaan korupsi ini di PJ Wali Kota hari ini nih. Oh iyalah, kan ini yang dianggarkan perubahan anggaran 2022, di mana PJ diangkat bulan 6, perubahannya kan mulai bulan 7 bulan 8. Ini kan permainan masa dia ini. Makanya saya bilang baru 10 bulan sudah heboh sampai 3 kasus gini, sebenarnya malu juga kita. Ini boleh dibilang ya, kasus PJ Wali Kota Bupati pertama nih yang diduga melakukan korupsi di Aceh. Yaitu PJ Wali Kota Banda Aceh. Harusnya malu nih. Saya bilang, ya Debrakri udahlah. Dari dulu saya udah menduga. Memang wali kotanya minim kapasitas. Ya, dukungan sekda juga sangat terbatas. Jadi sudahlah. Dua-duanya ya udahlah. Jadi ini lagi mana nih? Masyarakat penonton aja nih Bang Nasrul. Tapi ini juga selain PUPR nih Bang Nasrul ada juga kasus korupsi, pengelolaan anggaran bagian umum dan kehumasan. Nah, ini di humas loh terjadi humas. Itulah advertisement sebenarnya. Jadi kan dulu saya pernah bilang, ini kan luar biasa wali kota nih. Fotonya hampir sudah kota Banda Aceh. Gubernur aja enggak. Ah, sekarang terbukti kan? Itu juga, biaya semua tuh kan? Jangan-jangan media juga banyak yang diiklani nih, makanya bisa nggak jadi, bisa jadi. Untuk apa sih PJ ini mengiklankan diri? Untuk apa Pak PJ? Janganlah bikin orang-orang menduga Pak PJ itu seolah-olah pingin ikut kontestasi 2024. Nggak usah Pak PJ. Yakinlah. Saya sebagai pengamat publik juga melakukan beberapa kali survei. Nggak ada potensi Anda untuk memenangkan kontestasi di Banda Aceh ini gitu loh. Jadi nggak usah mimpi ke sana. Kerja aja yang benar. Alihkan anggaran-anggaran advertisement itu untuk anggaran-anggaran sosial dan layanan publik yang lain. Sehingga ini menjadi apa ya, nilai-nilai ibadah sajalah sudah. Kalau misalnya di APBK nih Bang Nasrul, apakah misalnya tidak ada batasan nih sebagai pejabat publik misalnya seperti Pemko untuk menggunakan anggaran khususnya untuk advertising? Nggak ada, ini nggak ada. Memang bisa aja hambur-hambur uang terus. Iya, kalau sudah eksekutif legislasi sepakat ya oke lah. Nggak ada pembatasan itu. Terus kalau nggak ada pembatasan, kenapa bisa ada diduga korupsi? Iya, apakah ini berlebihan atau memang? Mungkin saja ada persoalan-persoalan cashback, ada persoalan markup dan sebagainya. Ya penciuman penyidik kan macam-macam nanti itu. Mungkin saja ada penunjukan pelaksana orang yang tidak tepat. Jadi sebenarnya kan kalau definisi korupsi itu kan bisa memperkaya diri sendiri atau memperkaya orang lain. Gitu. Tapi intinya ini lebih banyak kalau di bidang kehumasan itu advertising iklannya Pak PJ lah ya. Iya, kalau kita lihat dari banyaknya foto-foto dia beredar dengan berbagai macam gaya, iyalah. Oke, apa bukti yang sangat otentik ini ketika misalnya Anda tadi atau apakah itu bentuk justifikasi bahwa Pak PJ pengen jadi wali kota sesungguhnya? Ya, ini kan dugaan kawan-kawan di luar karena advertisingnya PJ itu tinggi sekali intensitasnya ya, hampir setiap event ada foto, ada ucapan, hampir setiap sudut kota Banda Aceh ya kan, hal-hal yang nggak penting pun. Ini depan PTM nih ada SPPT laporkan, ada foto dia di situ. Coba cek aja spanduk itu. Kalau di kampung-kampung nih kan, artinya di dalam gang apa yang ditampil tapi ada isu nih yang mau jadi wali kota Pak Bakri atau adiknya nih. Lah, lebih mimpi lagi. Lebih mimpi lagi ya? Iya, nggak usah mimpi dulu lah. Warga Banda Aceh ini cerdas loh. Tapi oke, tadi Anda mengkritik nih juga habis-habisan. Bukan hanya Anda kritik sebenarnya wali kota sebelumnya juga ya Bang Nasrul, tapi wali kota ini memang berdasarkan pada pola kebijakan ya, sangat objektif. Tapi kita tahu juga nih baru-baru ini Pemko mendapatkan WTP nih dari BPK.
Ya WTP sesuatu yang wajar. Pak Amin juga berulang kali dapat WTP. Ini kan bukan prestasi, saya bilang. Artinya WC wali kota ini bukan sesuatu yang dulu nggak pernah diraih Pak Amin. WTP diraih Pak Amin kan masa terakhir kan. Berapa kali Pak Amin? 5 kali Pak Amin WTP. Terus Adipura juga. Jadi sebenarnya nggak perlu dikontestasi menjadi seolah sesuatu yang luar biasa. Enggak gitu loh. Tapi kan untuk membuktikan bahwa itu sudah dikerjakan. Iya sudah dikerjakan, Pak Amin juga ngerjakan hal yang sama. Dan itu bukan prestasi PJ, tapi prestasi anggota-anggota ASN-ASN yang ada di Pemko. Itu kerja semua orang. Itu kerja semua orang. Nah, sekarang tanggung jawab PJ. Bayar tuh tunjangan kinerja pegawai itu, gitu loh. Oke. Atas prestasi-prestasi Adipura, prestasi WTP. Itu kan pegawai yang kerja, bukan Pak Wali. Nah, bayar dong anak buah. Biar anak buahnya senyum. Senyum ya, Iya. karena udah ada anggaran, bukan berarti itu tidak dia. ada anggaran ya Bang Nasrul. Tapi ini balik lagi ke dugaan kasus korupsi Bang Nasrul. Apakah nih ada kerjasama soal kasus korupsi ini dengan anggota DPRK Bang Nasrul? Ya nanti akan terbukti di Kalau misalnya Anda di lihat penyidikan. ini, kalau seandainya tadi Anda katakan DPRK tidak berani mengkritik satupun, iya. otomatis kan ada kong kali kong. Iya, ini kan pemilu masih lama, tapi kalau kita lihat advertisement anggota DPRK luar biasa. Kan gitu. Artinya start curi kampanye juga ya? Bukan. Untuk Kita layak menduga apakah dana advertisement yang tadi dilidi oleh polisi itu juga artinya ada pada DPR-DPRK yang melakukan itu tadi, kampanye lini atas itu. Kita nggak tahu. Nanti kita tinggal tunggu aja tuh sebenarnya. Apakah ada kaitan misalkan ya, tingginya periklanan para anggota dewan gitu ya terhadap tingginya anggaran kehumasan. Nah, kalau tinggi anggaran kehumasan ini berbanding berarti ini sama-sama kolaboratif. Oke, kita melihat misalnya PJ juga mempunyai power sebenarnya Bang Nasrul ya untuk menata tata kelola pemerintahan di Kota Banda Aceh ya semua. Tapi juga kita melihat ada SKPK juga yang memang tidak dieksekusi ketakutan Nah, Pak itu PJ. masalahnya. Jadi memang PJ ini begitu masuk kemari harusnya dia baca dulu pemerintahan seperti apa, data seperti apa, SKPK-nya seperti apa, orang-orangnya seperti apa yang dia miliki, kemudian apa yang mau dia perbaiki. Kan harusnya gitu tuh. Nah, kelihatannya dia ini enggak. PJ ini masuk ke Banda Aceh ini happy-happy aja. Sholat subuh pertama, sebulan aja tuh. Habis itu sampai sekarang kita minta jadwal sholat subuh, udah nggak ada lagi sholat subuh. Artinya hanya pencitraan. Nah, iya, sama lah. Kan gaya aja itu sebenarnya. Buktikan aja lagi sholat subuh 10 bulan. Ini di mana jadwalnya? Kan nggak seperti dulu kan. Di festivalisasi. Nah, jadi kalau kita lihat kaitannya tadi misalkan bagaimana dia mengelola good governance Pemko Banda Aceh, saya pikir belum lagi dikelola. Saya tidak melihat misalkan evaluasi beliau terhadap SKPK yang ada. Kan ada beberapa SKPK harus dievaluasi. Apakah sudah 5 tahun, apakah berkinerja buruk, capaian tidak berhasil, sebagainya. Itu kan sudah dievaluasi. Tapi masih banyak yang belum terevaluasi. Yang paling parah kan nggak berani mengevaluasi Sekda. Itu paling parah kan. Saya sudah dari awal saya bilang Sekda ini kan jadi biang masalah pada pemberian Pemko 5 bulan yang lalu. Tapi kan dia nggak berani sampai sekarang mengevaluasi. Harusnya evaluasi dong. Karena bagaimanapun good governance itu aktor utamanya adalah Sekda, bukan PJ. PJ ini kan kebijakan policy saja. Tapi soal eksekusi dan sebagainya itu rumusannya ada di Sekda. Makanya sejak awal saya bilang, udah Pak Wali mau kerja berhasil, sukses di Banda Aceh ini, outkan tuh Sekda. Karena sejak diangkat Pak Amin memang ini jadi biang masalah Sekda ini. Nggak punya kapasitas lah menjadi Sekda Kota Banda Aceh. Ingat Sekda Kota Banda Aceh itu orang-orang yang luar biasa sejak awal. Sejak awal tuh. Sekda Banda Aceh itu selalu Sekda terbaik di Aceh. Oke, tapi PJ belum memberanikan diri ya untuk Ya udah mau berakhir juga 2 bulan ini juga udah mau habis SK setahunnya. Tapi dengan prestasi diduga korupsi nih. Ya dengan minim prestasi lah kita bilang. Oke, tapi kita melihat dengan dua kasus korupsi di Pemkot Banda Aceh ini, bagian kehumasan dan juga PUPR ini Bang Nasrul, berapa sebenarnya kalau misalnya Anda ketahui total kerugian negara bisa dicapai?
Oh belum, tetapi Belum, ya? nanti akan diungkapkan oleh penyidik. Ini kan masih dalam proses penyelidikan atau udah penyidikan malah? Tapi Ini kita juga udah penyidikan malah harus nih. juga melihat dong kalau misalnya tim penyelidik juga harus kita kritisin juga nih, harus ada kritiknya juga. Karena kan beberapa kasus di Aceh terakhir kan tim penyelidik juga berhenti, nggak ada endingnya Iya, dulu dalam iya. penyelidikan. Apakah ini juga berpotensi seperti itu? Kita masih husnuzon dengan aparat hukum, artinya kalau kita lihat semangat yang dibangun oleh Diskrimsus kemudian langsung menandatangani, saya pikir beliau menandatangani itu dengan beban. Biasanya kan tidak mesti Diskrimsus, nah kan ini langsung direktur yang menandatangani. Ini saya pikir ini serius, ini sungguh-sungguh, ya sungguh-sungguh akan diperiksa. Ya kalau memang ditemukan masalah, barulah kita harus mendorong. Dan sebagai masyarakat ya kita harus mengawal polisi ini juga untuk jangan sampai tadi misalkan berhenti pada statement, misalkan berhenti pada surat penyidikan, kan gitu. Kita ini mau diteruskan, bila perlu sampai ke pengadilan untuk membuktikan dugaan-dugaan yang tadi ada itu benar adanya atau tidak. Karena sayang juga misalkan Kadis PUPR dan orang-orang yang sudah tertulis namanya di berbagai berita kemudian sebenarnya tidak melakukan tindakan korupsi. Nah, pembuktian itu tentu di pengadilan. Maka proses ini harus didorong ke pengadilan. Atau polisi kalau memang tidak menemukan segera juga umumkan SP3-kan gitu. Ini hal yang biasa, tetapi dugaan ini menjadi luar biasa karena wali kotanya baru menjabat 10 bulan ya, hampir 10 bulan lah ya. Iya. 10 bulan sudah ada Mau 3 temuan. berakhir lah ya, kalau mau misalnya berakhir lah ya. 1 tahun. Jangan sampai berakhir nanti tangkap pula nanti kan. Ini soal tuh. Oke, untuk terakhir nih Bang Nasrul, karena melihat bagaimana kinerja ya Pemko Kota Banda Aceh selama 1 tahun untuk bertugas sebagai Pemko Kota Banda Aceh. Apa sebenarnya yang paling urgen ini? Kalau misalnya Anda tadi tidak menyebutkan WTP itu sebagai prestasi, kemudian Adipura bukan prestasi beliau seperti itu, otomatis itu adalah kegagalan akhir atau puncak terakhir dari Walkot Kota Banda Aceh nih Bang Nasrul. Apa sih yang harus diharapkan? Iya, tadi kan kita lihat misalkan utang-utang harusnya kan itu diselesaikan dulu. Jangan ada tunggakan pemerintah kota pada para pihak. Tapi Itu sudah harus dibayar selesaikan. loh. Ini sekarang utang buktinya. Gaji PNS juga. Saya dapat informasi misalkan itu akan tertunggak. Jadi sebenarnya harusnya sudah selesai. Tapi karena dibikinlah di proyek di 2023, didorong banyak proyek lagi, kan gitu. Akhirnya harus terbayar untuk proyek. Apakah proyek ini tidak penting? Nah, soal penting tidak pentingnya lain, kita buka bab lain lagi nanti. Apakah kita lihat bukan penting tidak penting, tapi apakah itu kebutuhan atau kepentingan? Kalau penting nggak penting sama-sama itu menjadi kepentingan. Tapi kalau itu menjadi kebutuhan masyarakat enggak. Kan itu. Kalau kita artinya lihat pemborosan kalau nggak sesuai dengan kebutuhan. Itu tadi itu kita lihat realitasnya. Misalkan kan kita lihat Kota Banda Aceh ini ya tidak lebih bersih kotanya, tidak lebih tertata kotanya daripada masa Pak Amin. Jadi ini as usual sebenarnya. Malah menjadi lebih semak karena banyak kali itu spanduk-spanduk hari-hari odong-odong sedunia pun ada ucapan dari wali kota. Itu sebenarnya kan menyemakkan kota aja ya. Oke, artinya kurangi advertising lah ya Pak Walkot. Advertising iya, nggak perlu lah itu. Ini akan justru karena terlalu banyak berpotensi korupsi ya Bang Nasrul. Iya, nanti sayang juga kita tidak berharap misalkan wali PJ ini juga tersangkut masalah hukum karena mereka kan cuma PJ sebentar, artinya menindaklanjuti proses-proses pemerintahan di tingkat kota yang menjadi amanah dari pemerintah. Itu saja sebenarnya. Tapi kan Pak PJ nggak akan mundur nih, apalagi kan ini ada kesempatan sampai tahun 2022. Oh iya, semua orang punya kesempatan untuk itu, tapi baiknya kalau memang niat kita untuk menjadi lebih baik, bercermin sajalah, ya, bercermin saja. Bila perlu supaya lebih independen, ya boleh undang orang-orang independen untuk menilai kinerjanya. Ini kan belum berakhir nih. Saya akan angkat topi apresiasi hormat 10 jari pada Pak Wali Kota. Kalau besok misalkan beliau meng-SK-kan tim evaluasi pemerintahan Kota Banda Aceh, ya sebelum berakhir misalkan, itu keren. Orang-orang Unsia gabung sama yang lain, dia mengevaluasi dirinya. Itu keren.
Oke, baik. Sebagai closing statement, silakan sampaikan nih Bang Nasrul kepada pemirsa PEHTEM yang ada di rumah ataupun kepada Pemko Kota Banda Aceh juga terkait tentang kasakusuk penggunaan APBK Banda Aceh 2023 diduga dikorupsi berjamaah. Ini jamaahnya sebenarnya masih 2 instansi ya, Iya. dua kebijakan yang misalnya berpotensi korupsi. Mungkin ada hal yang lain seperti kasus Meraksa juga nih. Silakan Iya. sampaikan nih Bang Nasrul. Hati-hati Pak Wali, Anda kan hanya sebentar di sini. Orang bisa melihat, zaman sekarang sudah sangat terbuka. Apa yang ditutup sekarang, besok udah bisa dibuka orang. Jadi kalau misalkan berbohong, besok pasti ketahuan. Oleh karena itu saya pikir nggak usah mimpi yang muluk-muluk, nggak usah punya kepentingan masa depan yang terlalu jauh, mimpi jadi wali kota, nggak usah. Biar aja rakyat menentukan, kerja aja baik. Ya kalau kita Pak Wali kerja baik, tidak ada dugaan-dugaan korupsi seperti ini, berhasil dirasakan masyarakat manfaatnya, maka masyarakat akan mendorong Pak Wali jadi wali kota berikutnya menjadi definitif. Jadi slow saja hidup ini, santai saja. Apalagi ya hanya PJ kan sebentar lah ya. Itu aja. Jadi harapannya apalagi sampai bawa keluarga seolah-olah nggak punya kemampuan. Jadi semakin menlegitimasi dugaan saya Pak Wali ini tidak punya kemampuan karena bawa keluarga juga kemari gitu. Ya. Oke, baik, terima kasih Bang Nasrul atas sajiannya ya yang sangat luar biasa kepada pemirsa PEHTEM tentang pengupasan kasus penggunaan APBK 2023 ini yang diduga berpotensi korupsi berjamaah. Tentu kita berharap di lingkungan Pemko Kota Banda Aceh ini hanya diduga saja, bukan benar-benar korupsi ya. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mau undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.